Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri wa yamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sa'adatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bittaqwallah. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para alim ulama, segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sama berharap pada kesempatan malam hari ini, kumpulnya kita di tempat ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kita sampaikan kepada Shahibul Bait, kepada guru kita semua, pimpinan daripada Pondok Pesantren dan sekaligus merupakan ketua Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, akhirna Al-Fadil Al-Ustadzul Mubarak Kiai Haji As-Syekh Misbahul Anam Tirmidzi At-Tijani, hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, famakanallah bituri hayati wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahibai kiram, tadi sudah sama kita dengarkan mau'izah yang luar biasa yang disampaikan oleh Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, akhirna Al-Fadil Al-Ustadzul Mubarak Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Bakhtiar Nasir, hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, famakanallah bituri hayati wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini cukup banyak pimpinan Front Pembela Islam yang hadir. Di sini ada Kiai Haji Ja'far Siddiq, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Wakil Ketua Umum daripada Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Kemudian di sini juga ada Imam FPI DKI Jakarta Habib Hussein bin Zaid Al-Attas, dan ada juga Panglima LPI Banten yaitu Haji Wahyu,
dan masih banyak yang lainnya. Bahkan di sini juga saya lihat ada Abi Mina, yang tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu pendiri daripada FPI di Aceh. Mudah-mudahan kumpulnya beliau-beliau ini bersama kita pada malam hari ini akan lebih menambah turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, saya ingin menyambung apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Bakhtiar Nasir tadi. Saya ingin ingatkan kepada segenap umat Islam bahwa saat ini dalam rangka untuk menghilangkan energi dari 212 lawan-lawan kita atau mereka yang tidak suka kepada kita, mulai memainkan isu makar. Sekali lagi mereka mulai memainkan isu makar. Isu ini sengaja dikembangkan, sengaja dibesar-besarkan supaya ke depan umat Islam takut, saudara, untuk turun kembali, apalagi dengan nama revolusi. Belum digulirkan revolusi saja, baru digelarkan aksi super damai, sudah mulai ada tuduhan makar. Nah, jadi kalau aksi super damai, sudah mulai ditempelkan label makar, apalagi revolusi. Nah, karena itu pada kesempatan malam hari ini saya tidak ingin membuang-buang masa, menyia-nyiakan kesempatan. Yuk sama-sama pada malam hari ini sejenak kita kaji apa makna dan arti makar. Saudara, makar ini diambil dari bahasa Arab. Makara yang kuru makron, artinya tipu daya atau tipu muslihat. Nah, saudara, kalau kita melihat salah satu ayat yang bicara tentang makar adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul aliyyul azim. Saudara, dalam ayat ini Allah berfirman kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menginformasikan kepada kita semua tentang apa dan bagaimana yang dihadapi oleh Nabi ketika beliau berdakwah, menyebarkan dan menegakkan. Allah menyatakan kepada Nabi, wa id yamkuru bika, tatkala mereka berbuat makar, wahai Nabi, tatkala mereka melakukan makar kepada engkau wahai Rasul. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Jadi Allah menyatakan wa id yamkuru bika alladzina kafaru, tatkala orang-orang kafir itu melakukan makar kepada engkau wahai Muhammad. Untuk apa mereka melakukan makar? Liyuthbituka, untuk membungkammu atau menangkapmu atau menahanmu atau memenjarakanmu. Liyuthbituk itu artinya membuat engkau tidak bisa bergerak. Sudah bisa diartikan menahan, bisa diartikan menangkap, bisa diartikan memenjarakan, bisa diartikan membungkam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat dulu kata Allah, atau untuk membunuhmu, au yukhriju, atau untuk mengeluarkanmu dari kota Makkah. Maksudnya mengeluarkanmu adalah mengusirmu. Jadi dalam ayat ini Allah berikan informasi kepada kita. Dulu orang-orang kafir melakukan makar terhadap Nabi. Makar apa yang dilakukan mereka? Makar pembungkaman, makar pembunuhan, makar pengusiran. Artinya saudara, menurut bahasa Al-Quran, menurut terminologi Al-Quran, yang disebut makar itu saudara
adalah upaya tipu muslihat atau tipu daya dari musuh-musuh Islam untuk membungkam dakwah, untuk membunuh kebenaran, untuk mengubur yang hak. Itu yang disebut makar, saudara. Selanjutnya Allah menyatakan wayang kurun, mereka orang-orang kafir berbuat makar kepada engkau wahai Nabi. Wayang kurullah, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Jadi yang disebut makar itu, saudara, upaya musuh Islam untuk memadamkan Islam, itu makar, saudara. Jadi jangan mau kita dibulak-balik dengan terminologi makar. Kalau orang menegakkan Al-Quran itu bukan makar. Orang membela Al-Quran itu bukan makar. Orang menuntut keadilan itu bukan makar. Orang ingin menegakkan hukum itu bukan makar. Bahkan kalau rakyat ingin menggulingkan pemerintahan yang zalim, itu juga bukan makar. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi yang makar yang bagaimana? Yang makar itu yang ingin membungkam kebenaran, itu makar. Membunuh keadilan, itu makar. Melindungi penista agama, itu makar. Saudara, ingin obok-obok hukum, itu makar. Menjual negara kepada penjajah asing dan asing, itu makar. Menggusur rakyat tanpa hak, itu yang disebut makar, saudara. Takbir. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Ayo samakannya semua, saudara. Membela Al-Quran makar bukan? Menegakkan hukum makar bukan? Menegakkan keadilan makar bukan? Membela agama makar bukan? Membela Allah dan Rasulnya makar bukan? Menerapkan hukum Allah makar bukan? Menegakkan hukum Al-Quran makar bukan? Jadi dari mana datangnya makar? Luhur Panjaitan tanpa komentar. Di belakang aksi 212 ada kelompok fundamentalis. Kedengaran lu bojigong. Ngomong seenaknya. Kasih tahu Luhur, kalau kamu melindungi si Ahok yang menista agama, itu kau sudah berbuat makar, betul? Kau mempengaruhi presiden untuk tidak menegakkan hukum, kau yang berbuat makar, betul? Betul? Kau melindungi itu, saudara, kating-kating merah, saudara, untuk merampok daripada uang rakyat Indonesia. Kau yang berbuat makar, bukan habaib dan ulama yang berbuat makar. Takbir. Takbir. Jadi hati-hati, saudara. Kenapa ini digiring makar? Supaya esok punya pintu buat nangkep Bakhtiar Nasir, buat nangkep Kiai Misbah. Kalau saya jangan lagi, perlu 3 kali gitu. Gantian. Karena nanggepin Kiai Misbah sama Ustaz Bakhtiar. Amin. Ini tega banget lah. Kalau diaminin, gue bagi amin kan cuma mancing doang. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah semua. Amin ya Rabbal. Saya bertanya, Ahok menista agama terus dilindungi, makar bukan? Makar bukan? Hukum mau dibelok-belokin, makar bukan? Makar bukan? Rakyat kecil, saudara, digusur seenaknya, makar bukan? Makar bukan? Keadilan mau dikubur, makar bukan? Ulama mau difitnah, makar bukan? Itu yang disebut makar, saudara. Dulu Nabi kita alaihi salatu wassalam dicaci maki oleh orang kafir, difitnah oleh orang kafir, diintimidasi oleh orang kafir, diteror oleh orang kafir, diancam oleh orang kafir, dikejar, dikepung, mau dibunuh oleh orang kafir, sampai diusir dari kota Mekah oleh orang kafir. Itu yang Allah sebut makar, saudara. Ini bahasa Al-Quran, saudara. Nah sekarang tahu-tahu Rezim Jokowi mengatakan, saudara, 212 upaya makar. Saya mau tanya, percaya Jokowi atau percaya Allah? Ikut presiden atau ikut Al-Quran? Jadi saya mau tanya, bela Al-Quran makar bukan?
menegakkan keadilan makar bukan, bela agama makar bukan, aksi 212 makar bukan. Takbir, sallu ala nabi. Insyaallah, alhamdulillah malam ini udah paham semua apa arti makar. Jadi memang begitu saudara. Sekarang ini bukan kita yang melakukan makar, mereka sedang melakukan makar terhadap kita saudara. Mereka ingin menggembosi gerakan Islam, mereka ingin menggembosi persatuan kesatuan kita, mereka ingin menggembosi energi 212, mereka ingin menggembosi persaudaraan kita. Mereka yang sedang melakukan makar, bukan umat Islam yang melakukan makar, betul? Tapi kita tidak usah khawatir dengan makar mereka. Allah berjanji dan Allah menjamin, wayang turun, wayang turun. Mereka berbuat makar dan Allah yang membalas makar mereka, saudara. Allah balas makar mereka, saudara. Wallahu khairul makirin. Shadaqallahu. Jadi Allah sebaik-baiknya pembalas alhamdulillah. Kalau mau lihat saudara bagaimana makar mereka mau gembosi kita gampang. Sebelum aksi 212 saudara, banyak penggembosan tidak? Ayo jawab dengan Mbak, banyak penggembosan tidak? Banyak penggembosan tidak? Ada kiai ulama dirayu-rayu, dibujuk-bujuk supaya nggak hadir, betul? Ada ormas-ormas dibujuk-bujuk supaya nggak datang, betul? Betul? Enggak sampai di situ saudara, bahkan ada tokoh yang ditakut-takuti dan diteror, betul? Betul? Berapa banyak perusahaan transportasi diancam saudara kalau mereka menyewakan mobil kendaraan mereka kepada para peserta aksi 212, izin trayeknya mau dicabut, betul? 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 Tidak sampai di situ saudara, Polda Metro Jaya pakai helikopter sebar-sebar kertas surat. Kirain dulu sebar. Buat kami himbauan supaya jangan ada yang datang 212. Saya tanya, penggembosan bukan? Itu namanya makar bukan? Makar bukan? Mereka yang melakukan makar saudara. Mereka melakukan makar untuk menggembosi aksi 212. Mereka melakukan makar dengan nakut-nakuti rakyat. Jangan datang, jangan hadir. Nanti ada huru hara, nanti akan ada penembakan, nanti akan ada pembunuhan. Jangan datang, jangan hadir. Nanti ini akan menjadi makar. Nanti kalian semua ditangkap. Lu ngomong ngebeduk yang gak bisa jawab. Lu ngomong berdua gak kepet dong. Betul? Betul saya tanya, makar bukan? Makar bukan? Menghalang-halangi perjuangan Islam, makar bukan? Menghalang-halangi yang hak, makar bukan? Menghalang-halangi orang mau bela Quran, makar bukan? Jadi saya tanya, yang melakukan makar kemarin ulama atau umara? Ulama atau umara? Ulama atau umara? Kenapa jadi sekarang umara nuduh kita yang makar? Padahal kebun. Paham gak? Udah paham semua? Udah paham boleh pulang. Ngapain lu lama-lama di sini? Udah paham belum? Belum, goblok belum? Duduk paling depan gak paham-paham. Untung lu gak pakai baju FPI. Kalau baju FPI pakai terus goblok kan malu-maluin FPI. Ya Allah, bukan goblok, masih kangen sama Habib. Alhamdulillah. Kalau kata Ustaz Bakhtiar Nasir masih kangen sama 212. Ikut juga enggak loh. Masya Allah, lanjut. Jadi saya mau tanya sekali lagi saudara. Jadi kemarin 212 gembosi, betul? Penggembosan perjuangan Islam makar bukan? Makar bukan? Wayang kurung, mereka berbuat makar saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Walaupun mereka sudah berusaha menggembosi 212, tapi ternyata begitu aksi 21 digelar, yang datang 2 kali lipat daripada aksi 411 saudara. 7,4 juta orang sudah tumpah di jalan raya sepanjang Sudirman Tamrin. Takbir! Takbir! Mereka sudah berusaha menggembosi habis-habisan, siapa gagal? Mereka berhasil atau gagal? Mereka berhasil atau gagal? Saudara, pertolongan siapa? Kita dimenangkan oleh Allah saudara. Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha
Nasir. Mana bisa saudara, ini Allah punya kekuatan, betul? Betul. Kekuatan Allah mau digembosi dengan ngancem-ngancem daripada perusahaan transportasi. Kudu ayam. Ada protesan. Habib Rizik bisa nggak sih kalau karena nggak usah nyala-nyala orang? Saya sumpah saudara demi Allah, saya akan hinakan siapa saja yang menghina Al-Quran. Saya akan nistakan siapa saja yang menistakan Al-Quran. Saya akan hina dan nistakan siapa saja yang menyerang Islam dan memusuhi Islam serta merugikan umat Islam, saudara. Takbir. Masih untung gue hina doang lo kalau gue tekek. Betul? Gue hina aja lu rapet. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jadi orang yang menghina Al-Quran, saudara, wajib gak kita hina? Setuju kita hina? Betul? Betul? Takbir. Nah, jadi kita menghina orang yang menghina Al-Quran, makar bukan? Makar bukan? Tapi orang yang menghina Al-Quran, makar bukan? Orang yang melindungi penghina Al-Quran, makar bukan? Jadi udah jelas makna makar? Betul? Lulus lo semua. Percuma dekat UIN. Di UIN ada S1, di sini S1 semua. Universitas jalanan. Ijazahnya gimana dok? Minta itu misbah. Besok keluarin ijazah yang banyak. Mudah-mudahan semua di sini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan saudara. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau kita memperjuangkan Islam, menegakkan hukum Allah, membela agama demi Allah, itu semua bukan makar. Jadi catat di benak Anda semua bahwa makna makar secara etimologi, secara lugatan, secara bahasa ialah tipu daya atau tipu muslihat. Tapi secara istilahan, secara bahwa saudara makar itu adalah segala bentuk upaya untuk membungkam Islam, untuk membungkam kebenaran, untuk mengubur keadilan, untuk menolak yang hak. Upaya dalam bentuk apapun kalau ditujukan untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan agama Allah, memadamkan hukum Allah, itu semua disebut takbir. Alhamdulillah. Nah baik ibadah. Setelah panjang lebar saya sampaikan sedemikian rupa saudara, maka saya ingin ingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin. Al-Quranul Karim dinistakan kita marah. Tapi yang ingin saya ingatkan apa yang tadi sudah diuraikan oleh Kiai Haji Bakhtiar Nasir, tidak cukup kita hanya dengan marah saat Al-Quran dinista, tapi wajib bagi kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita. Saudara, tadi sudah kita baca saudara surat Al-Waqi'ah di ayat 77-nya Allah menyatakan innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Allah nyatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu saudara karim, mulia, suci, tak boleh sembarangan saudara kita hinakan. Saudara, fi kitabin maknun, saudara itu disimpan oleh Allah baru sejak awalnya saudara di dalam kitab yang terpelihara yaitu Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang menyentuh Al-Quran tersebut kecuali mereka yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking suci dan mulianya Al-Quran. Kemudian saudara, di dalam surat Al-Baqarah dengan tegas Allah menyatakan apa itu Al-Quran? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab suci, kitab yang bagaimana? La
raiba fihi, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, saudara. La raiba fihi, maka itu ulama ahlus sunnah wal jamaah, salafan wa khalafan, baik yang dulu maupun sekarang, apapun mazhab dan alirannya, semuanya sepakat, saudara, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, maka dia sudah kafir. Jangan main-main, saudara. Saking sucinya Al-Quran, saking mulianya Al-Quran, saudara, saking sempurnanya Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Tidak boleh umat Islam sedikit pun meragukan isi kandungan Al-Quran. Justru itulah Allah menyatakan Al-Quran yang suci tersebut, Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya tersebut, saudara, hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Padahal dalam ayat lain Allah ingatkan Al-Quran itu hudal linnas, saudara, petunjuk bagi umat manusia. Ya, sebetulnya semua umat manusia, siapapun dia, apapun agamanya, wajib untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka, saudara. Akan tetapi tidak semua manusia rela, sudi, suka, mau untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, saudara. Lalu yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya siapa? Hanya mereka yang muttaqin, hanya mereka yang bertakwa. Makanya Allah nyatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mudah-mudahan kita semua termasuk muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak sampai di situ. Dalam satu hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri nar. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Man ja'ala al-Qur'ana amamah, barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imam dia, sebagai pedoman dia, sebagai petunjuk dia, qadahu ila jannah, Al-Quran akan membimbing dan menuntun dia masuk ke dalam surga, saudara. Sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahri, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, maksudnya membelakangi Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai imam, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia menjadikan Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran, maka kata Nabi saqahu ilan nar, Al-Quran akan menjorokkan dia ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min. Begitu saya mau tanya semua di sini, siap masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Jadikan Al-Quran sebagai imam, saudara. Jangan ragu, jangan. Makanya saudara, kenapa orang-orang kafir berusaha untuk menista Al-Quran, menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran? Karena mereka tahu Al-Quran itu adalah qalbul Islam, Al-Quran itu jantungnya Islam. Siapa mau hancurkan Islam, hancurkan Al-Quran dulu. Siapa ingin membungkam Islam, bungkam Al-Qurannya. Siapa ingin merusak Islam, rusak Al-Qurannya. Siapa ingin menghancurkan umat Islam, jauhkan umat Islam dari Al-Qurannya. Orang kafir tahu, saudara, maka itu mereka berupaya untuk memasukkan meracuni umat Islam supaya mereka ragu dengan kitab suci Al-Qurannya. Bahkan mereka hina-hina supaya Al-Quran tidak sakral lagi, tidak suci lagi. Padahal walaupun Al-Quran dihina, walaupun Al-Quran dinista, Al-Quran tetap mulia, Al-Quran tetap suci, Al-Quran tidak akan pernah menjadi hina karena dihina oleh orang-orang kafir. Betul? Betul? Takbir. Saudara, kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, jangan pernah ragu menjadikan Al-Quran sebagai imam dan sebagai pedoman serta petunjuk. Artinya, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai imam petunjuk, apa saja yang diperintahkan Al-Quran yang kita kerjakan dong. Apa saja yang dilarang Al-Quran yang kita tinggal dong. Kalau Al-Quran sudah mengatakan haram, ya haram. Kalau Al-Quran sudah menyatakan wajib, ya wajib. Tidak usah banyak komentar, tidak perlu ada kebimbangan, saudara. Kalau Al-Quran memerintahkan kita sholat, ya sholat dong. Al-Quran memerintahkan kita zakat, ya zakat dong.
Al-Quran memerintahkan kita puasa Ramadan, ya puasa dong. Al-Quran memerintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita, ya hormati dong. Al-Quran memerintahkan kita untuk berakhlak mulia, ya berakhlak mulia dong. Al-Quran melarang kita daripada persinahan, ya jangan berzinah. Al-Quran melarang kita daripada perjudian, ya jangan judi dong. Al-Quran melarang kita daripada minuman keras, khamr, ya jangan tenggak minuman keras dong. Jangan mengkonsumsi narkoba, jangan mengkonsumsi ganja. Saudara, Al-Quranul Karim melarang kita daripada riba, ya jangan makan riba dong. Jangan berhubungan dengan bank-bank riba. Saudara, itu yang namanya menjadikan Al-Quran sebagai imam. Al-Quran mengharamkan minuman keras. Tahu-tahu presiden sama DPR bikin aturan minuman keras boleh diperjualbelikan bebas. Saya bertanya, mau ikut presiden atau ikut Al-Quran? Mau ikut presiden atau ikut Al-Quran? Mau ikut DPR atau ikut Al-Quran? Siap tegakkan Al-Quran, siap bela Al-Quran, siap junjung tinggi Al-Quran. Takbir, sallu ala Nabi. Presiden tidak punya hak, saudara, untuk menganulir hukum Al-Quran. DPR tidak punya hak untuk menetapkan suatu aturan yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada, saudara, tidak ada satu makhluk pun yang punya hak untuk membatalkan hukum Al-Quranul Karim. Ayat suci selalu ada di atas ayat konstitusi. Begitu sama tanya semua, mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Yakin, yakin, percaya, beriman. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Makanya dari sekarang, kalau di sekitar kita ada mengatakan ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci, catat. Besok kalau mati jangan sholatin. Mau kubur, suruh kubur sendiri. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Begitu juga dari sekarang nih, catat. Saudara, kalau ada tetangga kita dukung orang kafir dari pemimpin, besok kalau mati suruh orang kafir sholatin. Lu jangan mandiin dia. Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Lu mandi di gereja. Insyaallah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kalau orang Islam kan enak, begitu lagi sekarat dibacain Yasin keluarganya, betul? Dan Nabi bilang, Iqra'u Yasin ala mautakum. Baca Yasin terhadap orang-orang yang sedang sekarat menghadapi kematian di antara kamu. Bacain Yasin, saudara. Indah gak? Indah gak? Nah, untuk apa dibacain Yasin? Satu, supaya saat ajalnya dicabut, saudara, malaikat rahmat turun mendampingi, saudara. Enggak sampai di situ, supaya yang bersangkutan tatkala mendengar Yasin dibaca di telinganya, saudara, dia jadi ingat Allah, supaya dia husnudzon kepada Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Indah gak? Indah gak? Indah gak? Tapi kalau orang yang mengatakan enggak, konstitusi di atas ayat suci, nanti kalau mau mati lagi sekarang dibagian Pancasila. Pancasila. Tinggal malaikat bilang apaan nih? Dibentak penyolak malaikat dari kepala sampai ke kaki, kaki sampai ke kepala. Dia bukan Pancasila urusan dunia, tapi Al-Quran urusan akhirat, saudara. Jadi kalau yang namanya Al-Quran bukan harga mati lagi, Al-Quran harga akhirat. Al-Quran harga beda. Ya kalau harga mati sampai mati selesai. Maka Al-Quran nanti jadi penolong kita di akhirat, betul? Betul? Ayo saya tanya, mau bertemu dengan Al-Quran saudara sampai mati apa sampai akhirat? Sampai mati apa sampai akhirat? Berarti Al-Quran harga mati atau harga akhirat? Yakin? Siap pada Quran? Takbir! Takbir! Allahu Nabi. Oke, ada yang nyindir, saudara. Ada yang nyindir, bilang apa itu? Aksi 411, 212 mau jihad. Kalau mau jihad jangan tanggung-tanggung, solo berangkat ke Palestina. Jawab jangan. Jawab jangan.
Jawabnya gampang, lu apa semangat banget lu bela kutil babi. Sampai orang yang mau jihad lu kata-katain, betul? Nah, sekarang kita jawab, lu kalau bela kutil babi jangan tanggung-tanggung, monyong sekalian aja lu murtad. Betul? Kalau mau bela orang kafir sebagai pemimpin sekalian tanggung-tanggung amat lu murtad. Masya Allah, ada yang model begitu? Ada yang model begitu? Ada yang model begitu? Pokok teriak-teriak di televisi, ayat konstitusi di atas ayat suci. Lebih baik orang kafir jadi pemimpin asal tujuh daripada muslim yang korup. Media sekarang bukan monyet pantat burik. Ada yang ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu? Lu gak usah sebutin namanya. Bejiji. Masya Allah, muka monyet pantat. Muka monyet pantat. Oke, mengajar umat Islam. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, tanam dalam diri kita, tanamkan dalam jiwa kita bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Kenapa? Sebab ayat suci wahyu ilahi, harga mati yang tidak boleh diganti, wajib untuk kita patuhi dan taati, saudara. Tidak ada tawar menawar, betul? 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 Sedangkan konstitusi itu produk basari, itu buatan manusia, saudara. Sehingga konstitusi tidak boleh bertentangan dengan ayat suci, saudara. Selama konstitusi tidak bertentangan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulullah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menabrak syariat Islam, maka kita sebagai warga negara wajib untuk tunduk dan patuh kita laksanakan. Betul? Betul? Tapi kalau konstitusi bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah, bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib untuk kita ganti, untuk kita revisi, untuk kita ubah, untuk kita ingkari, malah dari kaki-kaki dari pala. Nah, boleh kita tunduk kepada konstitusi yang bertentangan dengan wahyu ilahi. Betul? Takbir! Takbir! Saya ngomong begini diancam, saudara. Habib Rizik lihat nanti anti konstitusi bisa dipenjara. Ya bukan masa, saudara. Oknum pejabat menakut-nakutin kita anak penjara. Justru para habaib, para ulama mau nakut-nakutin Umaroh, mau nakut-nakutin presiden. Jokowi, lu kalau nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, lu kalau coba-coba menentang hukum Al-Quran, lu masuk neraka. Ayo saya mau tanya semua yang ada di sini, semua jawab. Kalau menentang hukum Allah tempatnya di mana? Menolak Al-Quran tempatnya di mana? Menolak hukum Allah tempatnya di mana? Melawan hukum Allah tempatnya di mana? Betul? Nah, sekarang saya tanya, mana lebih pedih, saudara, penjara atau neraka? Mana lebih sakit, penjara atau neraka? Mana lebih serem, penjara atau neraka? Neraka. Oke, Habib kan masuk penjara, lu masuk neraka, goblok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jangan habaib ulama, jangan ditakutin sama penjara. Penjara enak, sehari semalam makan 3 kali. Kau tahu pengalaman? Masya Allah, lu makan gratis gak? Mau makan gratis gak? Masuk penjara. Makanya kalau mau revolusi gak boleh takut masuk penjara, betul? Siap revolusi? Siap di penjara? Betul? Mati aja siap, apalagi di penjara, betul? Siap revolusi? Siap mati di jalan Allah? Kalau revolusi siap mati di jalan Allah, mau ditembak saudara, lari jangan. Lari jangan. Jangan. Begitu peluru saudara mau ditembakkan, dimuntahkan ke arah kita, jangan lari. Begitu dia tembak, tunduk, bidadari. Lu anggap peluru bidadari. Nah, kalau anggap bidadari kan udah manis saja, betul? Mengerti juga indah, bidadari. Ya Allah, yang menembak juga hari sudah. Kira-kira lu paham gak? Jelas gak?
Lu udah pernah ketemu bidadari? Belum? Yang pasti nggak jalan. Ya Allah, mudah-mudahan semua kita di sini saudara diselamatkan oleh Allah, diberikan keberkahan, diberikan kemenangan. Jadi saya tanya saudara, Al-Quran imam kita, betul? Al-Quran pedoman kita, betul? Al-Quran petunjuk kita, betul? Dan Al-Quran bisa menyatukan kita, betul? Yakin? Percaya? Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Hak saudara Islam, hak saudara Islam, hak saudara Islam, Allah Allahu Akbar. Hak saudara Islam, hak saudara Islam, hak saudara Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami semua, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Hak saudara Islam, hak saudara Islam, hak saudara Islam, Allah Allahu Akbar. Hak saudara Islam, hak saudara Islam, hak saudara Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, takbir. Dan Nabi. Nah, saudara, sebelum saya akhiri, ada hal penting yang saya mau sampaikan. Tolong semua umat Islam yang besok hari Senin punya kesempatan dan waktu untuk ikut aksi unjuk rasa mendatangi kedutaan besar Rusia yang sudah menjatuhkan ribuan ton bom di Aleppo dan kota-kota lainnya di Suriah. Saudara, jutaan orang menjadi pengungsi. Saudara, ratusan ribu orang mati, ratusan ribu orang cacat seumur hidup. Bayi-bayi yang tidak berdosa, anak-anak, perempuan, orang tua, ini sudah tidak bisa ditolerir lagi, saudara. Maka itu besok akan ada gerakan, saudara, dari umat Islam di Jakarta yang akan dimulai jam 8 pagi, mulai kumpul. Nah, kedutaan Rusia alamatnya di Kuningan, Rasuna. Saya siap datang tidak? Siap hadir tidak? Anda datang jam 9, jam 10 akan dimulai digelar daripada demo ini, saudara. Ini tidak boleh dibiarkan, saudara. Nah, makanya kita sesalkan, saudara, Rusia dan Cina serta Iran terlibat membekingi daripada rezim Hafiz al-Assad, saudara. Tapi Indonesia justru, saudara, merangkul Sovietnya, Irannya, Cina-nya, saudara, bukan untuk mendamaikan. Kalau Indonesia datang ke Iran mendamaikan, jangan sampai Iran ini, saudara, ikut campur dalam urusan negeri orang. Kita puji, betul? Kalau Indonesia datang ke Soviet, datang ke Cina, membujuk supaya jangan membantai umat Islam, kita puji. Tapi kalau Indonesia bermesra-mesraan, bersayang-sayangan dengan sejumlah negara yang terlibat di dalam pembantaian umat Islam, maka, saudara, apa yang dilakukan pemerintah kita tolak, tidak mewakili rakyat Indonesia. Betul? 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 Saya mau tanya, kalau pemerintah mendukung pembantaian, apa kita dukung pemerintah? Apa
Kalau kita tidak turun, kalau kita tidak datangi kedutaan Rusia, saudara, nanti dianggap kita mendukung kebijakan pemerintah, nanti dianggap kita mendukung kebijakan Jokowi yang berangkul-angkulan dengan Cina dan Uni Soviet yang membantai umat Islam di Suriah, saudara. Tunjukkan kepada dunia kita tidak mendukung Jokowi untuk berangkulan dengan negara membantai umat Islam. Betul? Takbir! Siap hadir, siap datang. Takbir! Sallu ala Nabi. Maka itu kita minta perhatian umat Islam, saudara. Besok datang ikut unjuk rasa bersama kawan-kawan yang ada di sana. Jangan sampai kita tidak peduli, saudara. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada saudara kita yang ada di Suriah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Dan yang kedua, tadi sudah diumumkan oleh Kiai Haji Bahtiar Nasir, hari Selasa besok, saudara, sidang Ahok digelar kembali. Saya minta kepada umat Islam, setiap digelar sidang jangan sampai tidak kita kawal. Karena kelompok Ahok sendiri menurunkan perang, saudara. Mereka menurunkan preman, mereka menurunkan pendukung. Pagi kita belum hadir, mereka sudah hadir dalam sidang, saudara. Untuk apa? Memberi support kepada pengacara-pengacara Ahok, saudara. Dan mereka untuk memberi tekanan kepada para jaksa yang mewakili kita. Maka itu kita nggak boleh telat, nggak boleh terlambat. Sebelum mereka datang, kita datang dulu, duduk masuk dalam ruang sidang untuk memberikan support kepada para jaksa, saudara. Jangan coba-coba jaksa yang mewakili kita dihina oleh mereka. Betul? Siap hadir, siap datang. Nah, datang dari pagi, dari subuh, saudara. Nah, sebelum mereka hadir, maka itu betul gerakan sholat subuh berjamaah di mana-mana itu sangat bagus, membuat umat setelah saya sholat subuh menyiapkan diri untuk berjihad, berjuang di dalam menegakkan kalimat Allah. Maka itu saya tanya, siap kawal sidang Ahok? Siap kawal sidang Ahok? Takbir! Ini pesan saya, saudara. 1, kalahkan Ahok di medsos. 2, kalahkan Ahok di pilkada. 3, kalahkan Ahok di sidang, saudara. Nggak boleh kita biarkan. Di 3 medan ini harus kita perjuangkan, saudara. Untuk medsos, alhamdulillah saat ini, saudara, tanpa kita rekrut, tanpa pendaftaran, lebih dari 2 juta muslim yang punya akun Twitter, Facebook, dan aneka ragam medsos. Mereka kompak bersatu membuli habis siapapun yang merendahkan Islam, saudara. Takbir! Takbir! Oh, gerakan mereka dahsyat, saudara. Mereka begitu bersuara, saudara, mengajak umat memboikot sari roti, ambruk sari roti, saudara. Begitu mereka ajak umat boikot, saudara, Metro Mini, saudara, yang tadinya ranking 3 anjlok dari ranking 14, saudara. Saya tanya, berarti Laskar Cyber bagus tidak? Dahsyat tidak? Kuat tidak? Berkah tidak? Maka itu saya ingatkan pada anak-anak muda di sini. Semua anak-anak muda yang punya handphone, kau buat medsos, kau buat Twitter, kau buat Instagram, kau buat Telegram, kau buat WhatsApp, kau buat email, kau buat, saudara, apa saja yang kau bisa buat untuk perangmu di alam maya. Siapa saja yang menyerang Islam, maka serang, bunuh, habisi mereka dalam dunia maya. Jangan beri kesempatan mereka bersuara. Takbir! Siap perang di alam maya, siap perang di medsos, siap kuasai medsos, siap ambil alih medsos. Takbir! Jokowi aja mungkin kurus ngadepin medsos, sudah. Dia ngomong salah sedikit dibunuh jutaan orang, sampai bingung deh. Alhamdulillah, alhamdulillah, tengkorong melawan Islam, Gak bisa, saudara. Pejabat salah ngomong sedikit dibully jutaan orang, betul? 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 Nah, maka itu saya mau tanya, siap dari Laskar Cyber? Siap dari Laskar Cyber? Siap perang di alam maya? Takbir! Itu yang namanya jasmah, saudara. Jokowi, Ahok, sosial media. Anda tahu, saudara, sekarang mereka panik, udah pada gila. Udah pada gila. Dia bingung mau nyerang apa lagi, saudara. Dia kumpulin foto sama saya sama Laskar. Foto saya sama Laskar dikasih judul, saudara, kelainan seksual ketua FPI. Jangan-jangan nanti saya foto di sini. Di sini banyak lelaki, di belakang saya pikir LGBT semua. Kacau tidak? Saya mau tanya,
Ahoker dan Jokower, saudara. Gila tidak? Gila tidak? Gila tidak? Nggak sampai di situ. Saya lagi foto sama istri saya. Terus di kanan kiri ada anak-anak saya. Saya punya anak nggak banyak, cuma 7. Perempuan semua. Saudara, kebetulan yang 5 ikut jalan-jalan. Yang 3 di kanan, yang 2 di kiri, saudara. Saya di tengah. Diambil itu foto, ditulis sama Jokower dan Ahoker, saudara. Apa dibilang? Habib Rizik sedang berlibur dengan 6 istrinya. Ini dia, saudara. Ingus ayam. Kacau tidak? Kacau tidak? Sampai urusan bola saya difitnah juga. Habib Rizik anti bola. Kacau dulu. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya jangan berhenti bikin mereka gila. Setuju bikin mereka gila? Pokoknya semua situs yang membela penista agama, serbu, serang, hancurkan, kuasai medsos umat Islam. Setuju? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibullah. Semua salatullah, salamullah ala Taha Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibullah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kullu wahidillah bi ahbil hadi ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibullah.